harusnya kita jangan mempertanyakan apa kontribusi negara buat kita, tapi apa kontribusi kita buat negara. Lah itu udah dikasih ya, lu kemana aja. Kita udah bayar pajak tuh 11%. Kita belum ngitung untungnya tuh, kita belum terima untungnya. Pajaknya udah dikolek duluan tuh. Faktor-faktor pajak. Pekerjaan-pekerjaan nih hilang begitu saja. Yang tadinya udah ada alokasi anggarannya, kemudian tiba-tiba ada efisiensi, kena blokir lah. Mungkin dalam kurun beberapa bulan ke depan, pengangguran makin banyak. Misalkan kita biasa untuk jadi seminar kit nih, untuk beberapa perusahaan. Seminar FGD. gitu. FGD. Sekarang tidak boleh. Apa itu FGD? Apa itu FGD? Tidak penting. Sekarang ASN ketar-ketir sama gajinya sendiri. Pemerintah tidak punya alokasi dana. Jadi kita mau berpegangan sama siapa? Fintech kan instan banget. Upload ini itu, klik, 5 juta selesai. Ketika kita ke perbankan, sulit. Birokrasi ABCD. Jadi Belum BI checking ya? belum BI checking gitu kan. BI checking gagal karena ada tagihan pay letter yang telat 2 bulan. Jadi makin rumit gitu. Yang pertama adalah memperluas saluran distribusi. Ini respon kita ya. Jadi kita mencoba bermain di 2 sisi. Karena kelas menengah ini udah nggak ada, bro. Kelas menengah pindah ke bawah. Sekarang tuh pindah rebutan nih. Rebutan LPG yang kemarin susah. Itu fakta di lapangan kan? Bener kan? Ada satu kontrak yang sudah kita jalani dari Desember, harusnya Januari kita sudah proses. Begitu mau ditarik uangnya, diblokir sama Bapak Presiden. Wajar kalau kita merasa dicurangi ya. Kenapa sih semua harus di-trial dengan semua isu, lalu lihat dulu responnya. Kalau responnya jelek, dia revisi gitu. Seolah-olah kan kita tuh bego gitu. Buat kita para pelaku usaha, jujur, kami tidak mendapat kepastian hukum, bro. Kita aja banyak direcokin. Mohon maaf nih, ormas lah dateng, apalah dateng, pajaknya banyak banget. Bilang aja lo aparat gitu. Ya, aparat. Izin-izin emang nggak diurusin bayar. Izin ini, izin itu, semua kita bayar. Kita udah bayar jeder, kita dapat untung aja belum. Kita bayar udah habis setengah mati gitu. Pak Presiden juga kan tutup mata tutup telinga kan terhadap kritik. Udah kan beliau yang pidato sendiri. Abaikan aja kritik netizen. Kita lihat hasilnya. Bapak mohon maaf, 100 hari kerja Bapak chaos banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Isu mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto hari ini masih menjadi isu yang hangat sekali. Kemarin mahasiswa bereaksi karena pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan, terutama mereka yang biasa mendapatkan beasiswa, sekarang tidak mendapatkan beasiswa. Lalu teman-teman di dunia industri perhotelan, I.O., dan bisnis lainnya, MICE, itu juga teriak karena ternyata mereka terdampak langsung dari pemangkasan anggaran itu. Di sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik hari ini, terpaksa di seluruh daerah tampaknya terhenti akibat pemangkasan anggaran. Padahal infrastruktur yang menjadi pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan di daerah itu harus terrealisasi, mengingat daerah butuh kemajuan yang harus ditopang oleh infrastruktur. Hari ini saya mengundang seorang aktivis brand Indonesia. Beliau juga adalah seorang pegiat di dunia industri kreatif dan juga UMKM. Menjadi narasumber keliling Indonesia di semua acara ya yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau adalah Kang Akbar Mujahid. Gimana, bro? Isu yang berkembang di antara teman-teman. Jadi yang pertama kali kita rasakan adalah menurunnya optimisme terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nah, impact-nya adalah menurunnya daya beli. Rumit ya? Rumit, ya. Jadi kita jadi serba salah nih dari sisi pelaku usaha ya, sudut pandangnya pelaku usaha. Apalagi untuk teman-teman yang terbiasa di B2B ya, business to business, business to government, itu
langsung kena jidat tuh impact-nya, bro. Iya. Karena pekerjaan-pekerjaan nih hilang begitu saja. Yang tadinya udah ada alokasi anggarannya, kemudian tiba-tiba ada efisiensi, kena blokir lah. Atau tiba-tiba cancel semua programnya, sehingga mungkin dalam kurun beberapa bulan ke depan, pengangguran makin banyak. Itu impact dari teman-teman yang memang fokus di B2B dan B2G. Nah, kenapa B2B juga kena impact? Karena siapa perusahaan yang sekarang dengan kebijakan ini tidak melakukan efisiensi? Perampingan karyawan sana-sini, kemudian pemangkasan anggaran-anggaran yang menurut mereka nggak penting. Contoh misalkan, saya bisnis souvenir, kan saya ada craft ya, kerajinan dari bambu tuh. Misalkan kita biasa untuk jadi seminar kit nih untuk beberapa perusahaan. Ketika misalnya mereka ada gathering, ada seminar FGD. gitu. FGD, sekarang tidak boleh. Apa itu FGD? Apa itu FGD? Tidak penting. Forum group discussion. Jadi potensi-potensi itu jadi hilang gitu kan. Kemudian B2G apalagi kan untuk menghidupi operasional di pemerintah itu sendiri sekarang udah kelabakan gitu kan. Ini gaji gimana? Bahkan beberapa kemarin info di berita juga tukin dari dosen aja nggak kebayar sejak 2022 gitu kan. Ya. Jadi tunjangan fungsional guru juga. Iya betul. Nah katanya nggak dibayar setahun. Nah jadi kalau kita track back lagi ke kasus yang mungkin sama kelamnya ya, yaitu COVID, kita masih bisa bahasa Jermannya tuh muntang. Kita masih bisa pegangan nih. Sama siapa? Sama pemerintah yang punya uang. Sama ASN yang gajinya masih tetap utuh. Sekarang ASN ketar-ketir sama gajinya sendiri. Pemerintah tidak punya alokasi dana. Jadi kita mau berpegangan sama siapa? Sementara di sektor B2C, business to customer, daya beli menurun. Semua orang berhemat sekarang, bro. Iyalah. Keluarga ngirit. Ya, ngutang, pay letter merajalela. Atau mungkin sekarang fintech lagi hype ya, hidup lagi nih hype. Mudah-mudahan nggak ada pinjol ilegal ya, karena itu udah selesai lah masanya di COVID. Mudah-mudahan secara itu lebih bagus gitu. Tapi kalau kita melihat dari beberapa perspektif, pasti sama seperti COVID juga ada yang down banget, tapi ada juga yang naik gitu. Mungkin beberapa sektor seperti fintech itu mungkin akan dapat atensi gitu. Tapi kalau kita balik lagi mengkritisi kenapa harus fintech opsinya, kenapa tidak kredit usaha rakyat atau pinjaman modal kerja, ya karena kita di sisi pengusaha, apalagi skala menengah dan mikro, kan kita nggak punya kolateral. Apalagi para pekerja aktif misalkan, ketika mereka tidak mendapat kepastian gaji, mau kemana mereka berpegangan? Kalau bukan sama sesuatu yang instan. Fintech kan instan banget. Upload ini itu, klik, 5 juta selesai. Ketika kita ke perbankan, sulit. Birokrasi ABCD. Jadi belum BI checking ya? Belum BI checking gitu kan. BI checking gagal karena ada tagihan pay letter yang telat 2 bulan. Jadi makin rumit gitu. OJK slicknya sekarang udah hampir kayak skripsi, bro. Udah nggak lagi 1 lembar gitu karena tagihannya di mana-mana. Nah, buat kami para pelaku usaha, carut-marutnya kebijakan dan sistem yang sekarang terjadi menambah pelik kami untuk bertumbuh. Sementara di satu sisi kami didorong, ayo dong kita kejar pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi akses yang kami dapatkan itu sangat minim. Baik itu dari sisi permodalan, baik itu sekarang. Biasanya kami dilatih gitu ya, diberikan edukasi bagaimana memanage sebuah bisnis. Karena kebanyakan di kita kan necessity entrepreneur, berwirausaha karena terdesak kebutuhan hidup. Tapi kan dia bisa upgrade dengan adanya pelatihan, dengan adanya workshop. Sekarang kan kegiatan itu tidak ada. Nah, maka apa yang kami lakukan menjadi serba terbatas. Ditambah daya beli yang menurun, membuat kami jadi serba salah. Jual ke konsumen langsung, sedikit sekali pendapatan yang kami punya. Jual ke B2B dan B2G, itu juga membuat terkena dampak dari efisiensi, sehingga mereka tidak punya alokasi anggaran. Nunggu dana CSR juga sudah diplot oleh beberapa oligarki mungkin yang memang sudah biasa bermain di situ. Jadi untuk mendongkrak pertumbuhan 8%,
ya sampai saat ini kami juga belum menemukan solusi ya. Bagaimana cara kita bertahan hidup dalam 1 tahun ke depan nih setelah kebijakan-kebijakan ini. Itu mungkin respon pertama yang kita lihat. Boro-boro naik. Boro-boro naik. Bisa bertahan aja kita udah syukur banget gitu. Karena untuk Iya, teman-teman teman-teman yang biasa di B2B dan B2G, Januari, Februari itu kan lagi tiarap-tiarapnya tuh, lagi nyusun strategi, gimana approach sana, approach sini. Iya, Ini lagi udah lihat peluang. lihat peluang, pendekatan sana sini Iya. untuk bisa dapetin project atau tender gitu kan. Ini udah dipukul habis-habisan, bahkan belum bangun aja kita udah pukul habis-habisan dengan berbagai macam kebijakan. Sebenarnya kebijakannya satu. Kebijakannya satu, Nomornya juga nomor 1. nomornya nomor 1 dan prioritas utama. Prioritas utama. Dampaknya 20.000 bro. Tapi sekali pukul tuh langsung KO. Betul. Sekali pukul KO. Gila. Efisiensi jeger gitu kan. Semua kena dampaknya. Iya. Oke. Tadi yang gua kasih catatan lah ya dari apa yang lo omongan. Jadi teman-teman di brand aktivis yang isinya adalah teman-teman UMKM di Indonesia ya. Iya, betul. Itu melihat satu ada rasa tadi confusing ya. Iya, confused. Bingung. Betul. Itu yang wacana yang berkembang di antara teman-teman terkait dengan pemerintah dan lain sebagainya. Lantas seperti apa teman-teman merespon ini semua? Iya. Belum lagi kan kita besok menghadapi peluang bulan puasa dan Lebaran gitu ya. Ya. Dan lain sebagainya, gimana? Untuk beberapa hal ya, untuk teman-teman yang terutama ada di sektor B2C, Lebaran ini jadi satu nafas khusus gitu untuk setidaknya kita bisa ngambil momen narik nafas deh. Karena Lebaran ya tidak bisa dipungkiri, semua orang ingin terlibat dalam ritual tahunan tersebut. Jadi ada satu harapan kecil untuk bisa narik nafas, lalu setelah itu, setelah kita ngobrol, kita akan melakukan efisiensi yang sama. Karena abis minum bro, masa kita mau buang lagi? Pasti kita irit-irit dong. Nah, maka kebayang nggak bro, skala mikro, ini kita ngomong skala mikro, melakukan efisiensi. Let's say pegawainya 3 orang dah. Begitu selesai Lebaran, diselesain pegawai 1 orang. Ini 2 orang mau kemana? Nganggur juga. Gitu. Apalagi sektor-sektor yang ya kita udah lihat lah beberapa kedinasan. Tadi saya lihat berita sampah numpuk di mana-mana bro. Karena honorer pembersih sampah itu dirumahkan. Iya. Gitu. Sekarang ada efisiensi juga ke sana ya. Efisiensi sampai ke sana gitu. Padahal Bu Menteri Keuangan kan jangan ada PHK. Tapi gimana? Karena semua mengencangkan ikat pinggang. Nah, maka yang terjadi setelah ini, setelah Lebaran ini adalah perubahan perilaku konsumen, bro. Jadi kita mesti yang pertama adalah memperluas saluran distribusi. Ini respon kita ya, memperluas saluran distribusi. Contoh misalkan yang tadinya terbiasa business to government, mau nggak mau sekarang shifting. Kayak gua aja nih, sekarang si gelas-gelas bambu itu kita shifting kemana? Ya B2C, kita jual ke marketplace, bro. Capek banget. Tapi ya mau nggak mau, ketimbang kita lost everything, ya udah kita coba shifting satu-satu gitu kan, memperluas saluran distribusi. Yang tadinya terbiasa di online karena trafficnya menurun, sekarang dia pindah. Oke, siapa kerjasama nih sama perusahaan-perusahaan besar, mau nggak gua supply nih bahan bakunya atau raw materialnya atau misal barang setengah jadinya. Itu yang pertama kita lakukan, memperluas saluran distribusi. Nah, yang kedua, mengamati perubahan perilaku konsumen. Jadi kita mencoba bermain di 2 sisi. Karena kelas menengah ini udah nggak ada, bro. Kelas menengah pindah ke bawah. Sekarang tuh pindah rebutan nih. Rebutan LPG yang kemarin susah, rebutan Raskin gitu kan. Rebutan bansos. Rebutan bansos gitu. Itu fakta di lapangan kan? Bener kan? Yeah. Nah, karena kelas menengah bergeser ke bawah bukan ke atas, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa membuat produk yang lebih ekonomis. Dan sekarang konsumen kita pasti akan lebih senang dengan produk-produk yang misalkan ya kemasannya praktis, ekonomis, murah gitu. Jadi kita hanya punya 2 pilihan. Kalau nggak bermain ke murah banget, main ke mahal banget. Karena kelas atas kan tidak terganggu gugat.
Nah, kebetulan gue punya produk yang memang bisa bermain di dua sisi tadi. Contoh misalkan gelas-gelas bambu tadi itu bisa kita lempar ke kelas low end gitu. Itu bisa dapat murah. Atau misalkan kita jadi supplier ke kafe-kafe yang memang ambience-nya pengen lebih rustic gitu, kita bisa supply ke situ. Nah, di kelas atas kita punya cabin dari bambu, itu tidak terganggu gugat, bro. Ya, karena kelas atas. Karena kelas atas, A+ ya. Jadi kemarin ada buyers nih, seorang ibu-ibu crazy rich lah dari Surabaya. Saya mau beli mas, buat di tepi kolam renang saya. Buset, gila, lagi efisiensi. Emang lu jual itu kabin kayu bambu itu berapa? 23.000 US dollar atau 345 juta. Gila. Jadi untuk market itu, ya mereka fine-fine aja sebenarnya. Nah, kendalanya adalah di market A+, karena kita mendorong itu untuk bisa dipakai oleh institusi, ataupun oleh pemerintah, ataupun oleh swasta, kita terkena dampak tuh. Jadi ada satu kontrak yang sudah kita jalani dari Desember, harusnya Januari kita sudah proses, naik kita katalog, proses lelang dan sebagainya, udah selesai semua nih. Begitu mau ditarik uangnya, diblokir sama Bapak Presiden. Jadi kita punya 934 juta yang gini gimana caranya nuruninnya nih? Gitu. Jadi itu jadi kendala juga. Padahal ya balik lagi, kalau kita jual B2C ke A+, ya secara quantity nggak bisa banyak. Tapi kalau kita bisa jual B2B atau B2G di sisi A+, ini pasti quantity-nya juga banyak. Bahkan ada satu project dengan Caldera di Danau Toba sana, dengan badan otoritanya, itu juga kena efisiensi gitu, jadi belum bisa diselenggarakan. Jadi satu kata yang udah lu sebutin tadi, bener, kita confused gitu. Kita tuh mau bergerak kemana? Mengamati perubahan konsumen sudah, melakukan diversifikasi produk kayak tadi tuh, biasanya kita jual yang mahal, sekarang bikin brand-brand yang lebih kecil-kecil, yang murah-murah gitu. Kita juga sedang bertransisi ke situ. Tapi transisi saja kan tidak bisa sekedar cuman omon-omon. Batas dalam proses diskusi itu kan ada investasi yang harus dilakukan. Jadi serba salah gitu. Oke. Tadi lu singgung soal efisiensi di tubuh kementeriannya sendiri kan, yang mengurusi urusan UMKM dan ekonomi kreatif. Ya. Menurut lu, dengan berbagai macam pemangkasan yang dilakukan, itu kan rata-rata kegiatannya pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan lain sebagainya kan. Yang tanda kutip pada rejim dulu itu dianggap penting. Betul. Gitu ya. Dan benar-benar sebagai instrumen tool lah untuk mendorong UMKM itu untuk ayo dong, naik level. Gitu kan. Dengan ketidakadaan efisiensi di lingkungan pemerintahannya sendiri, akankah berpengaruh terhadap kelesuan teman-teman UMKM? Kalau dibilang berpengaruh, akan berpengaruh sekali. Kenapa akan berpengaruh sekali? Kalau lo lihat bro sekarang, apalagi isu terbaru dengan adanya Danantara tadi, maka investasi akan masuk dengan lebih terbuka. The problem is, di sektor UMKM kita belum siap bro. Makanya dari kemarin kita siapin. Kebayang nggak, begitu ini dihentikan, proses upgrade-nya, dia nggak sampai finish. Ya. Masuklah perusahaan-perusahaan besar, dia caplok tuh. Si perusahaan-perusahaan kecil itu kalau kan dia lindes sekalian. Gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Gitu. Karena ya balik lagi tadi, as on base, mungkin 70% entrepreneur di kita, itu base-nya necessity entrepreneur. Berwirausaha karena terdesak kebutuhan hidup. Nah, ketika dia di-upgrade dengan kemampuan manajerial, kemampuan leadership, kemampuan personal branding, dan seterusnya, maka dia growth tuh. Dari yang ultra mikro, dia pindah ke mikro, omsetnya udah 100 jutaan sebulan, dia pindah ke menengah, udah 500 jutaan sebulan. Nah, ketika dia harus sampai ke level yang dimana dia mampu kompetisi di medan perang yang sesungguhnya, kebijakan ini datang, mereka belum siap secara utuh. Dan saya juga belum siap. Dari banyak sektor, kemampuan manajerial setara industri,
pola kerja atau proses produksi skala industri. Investasi manufaktur, mesin-mesin, kita juga belum siap. Apalagi secara capital. Kita udah kalah telak. Apakah dalam pengertian lu tadi singgung Danantara ya? Lu mau coba piece a piece membandingkan itu. Apakah dalam pengertian lu melihat ini kebijakan efisiensi ini nggak adil untuk penguatan kapital UMKM karena kapital yang seharusnya tersebar di UMKM diantaranya itu dipaksa supaya sentralistik di satu perusahaan holding besar yang wah itu kan nilainya sudah ngomong miliar dolar ya. Iya, betul. Bukan receh 500 juta atau 100 juta, 200 juta sebulan. Ya. Lu melihat ini, apakah ini proses hari ini tuh proses menuju sentralisasi ekonomi atau gimana? Kalau gue melihatnya begitu ya, karena apa gunanya kita koperasi sekarang? Yang seharusnya menjadi centralized dari pertumbuhan ekonomi kita. Yang itu kan kooperasikan kepribadian bangsa. Harusnya kan ke situ larinya, bukan ke kapitalis. Secara fundamental kalau kita ngomongin terminologinya ya, harusnya kan. Apalagi ini duit negara, duit pajak. Betul. Duit negara, duit pajak. Yang disisihkan dan korbannya lu pada ya. Iya. Kalian semua nih, kita-kita nih. Lu nggak ya? Gua nggak usah disebut. Yang paling banyak ya. Gua dari tanggal dari kemunculan itu Inpres nomor 1 2025 itu paling kenal ya. Langsung kena jidat ya. Ya, karena kan babarnya banyak, 70% sampai 90% kan. Iya. Betul. Ya, dipastikan gua akan berusaha bertahan hidup aja kan. Gua nanya yang UMKM ini kan yang. Gimana menurut lu? Jadi yang semestinya si anggaran itu disupport ya, diinvestasikan ke let's say untuk apa ada Kementerian Koperasi dan UMKM kan itu dibuat karena begitu. Gua lihat kemarin di RDP ya, DPR RI itu si Menkop itu bilang di efisiensi sekian puluh miliar dan itu harus mecat tenaga-tenaga pendamping koperasi katanya Show Indonesia. Oh berarti besok nggak ada pendampingnya. Lantas menterinya ya diam aja di kantor aja tugasnya mungkin nggak ngurusin koperasi. Betul. Jadi koperasi itu adalah salah satu sektor yang sepengalaman gua itu memberdayakan dan membuat sebuah konsep padat karya, dan itu penggagasnya juga putra terbaik bangsa ini kan gitu. Nah itu kan konsumsi ideologis yang betul, dan itu sudah dijalankan sebetulnya. Itu kan berhasil ketika kita melawan kapitalisme di zaman kolonial gitu. Benar banget, dan itu kita terapkan bro di si kerajinan ini. Jadi bagaimana in collaboration antara koperasi kemudian industri untuk sama-sama berbarengan approach to market. Nah, ini sampel yang kita lakukan. Jadi proses pembahanan ini kita lakukan di workshop kita di manufaktur. Begitu pengolahan kita kembalikan ke masyarakat melalui koperasi. Nah, masyarakat kan nggak punya modal nih untuk membeli bahan baku. Maka kita kasih pinjaman, tapi pinjamannya adalah bahan baku. Gimana cara balikinnya? Karena tersentralisasi di koperasi si masyarakat ini, maka dia dipotong dari purchase order yang kita kasih. Gitu. Jadi ini dipotong ya bahan bakunya sekian. Oke, jadi dia pulang itu bawa untung bersihnya. Nah, setelah ini koperasi menjual kembali kepada siapa? Kepada manufaktur untuk di-assembly. Nah, si manufaktur ini yang approach ke market. Nah, itu yang sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Ekosistemnya seperti itu. Ekosistemnya seperti ini. Melalui koperasi. Betul. Nah, kalau alokasi investasi ini ditanamkan di koperasi, berapa banyak masyarakat yang bisa merasakan pekerjaan dari kolaborasi antara koperasi dengan industri? Karena secara stigma sekarang yang terjadi di koperasi adalah KOSIPA kan, koperasi simpan pinjam. Padahal ada koperasi produksi yang selama ini jarang dilirik gitu. Nah,
konsep ini yang menurut gua kalau kita berdayakan dan fokus kepada pengembangan seperti ini di pola investasinya, maka masyarakat yang tadinya nggak punya kolateral kan ada koperasi yang menaunginya. Perbankan juga mau kok berintegrasi dengan koperasi sebagai penanggung jawab untuk melakukan pinjaman dan sebagainya. Karena ada satu kelompok yang punya badan hukum yang jelas yang mau menjadi off-taker dari kegiatan permodalan di masyarakat. Nah, dengan adanya Danantara, maka ini mau dikemanain gitu. Konsep koperasi yang selama ini ada kementeriannya, kemudian tersebar di berbagai macam penjuru Indonesia, sekarang ini mau kemana gitu. Dengan masuknya Danantara, berarti kan kita yang akan invest gitu kan. Perusahaan-perusahaan ini akan berlomba-lomba. Perusahaan mana? Ya perusahaan besar. BUMN kan itu. BUMN. Dan sekarang ya mungkin. Tapi tadi saya lihat beritanya, sekarang ada fenomena baru nih. Mungkin tadi beberapa menit sebelum kita on air nih. Sekarang lagi rame orang tarik duit di BUMN, di bank BUMN dengan adanya Danantara tadi. Maka rasa optimisme terhadap pola investasi ini itu menurun drastis. Sehingga apa yang mesti kita lakukan, actually kita juga belum kebayang strategi seperti apa yang mesti kita lakukan secara efektif, secara efisien, selain dari ya mengencangkan ikat pinggang, baik itu dari pelaku usahanya, baik itu dari konsumennya. Semua orang sekarang mengencangkan ikat pinggang gitu. Semua orang wait and see apa yang akan terjadi berikutnya. Ini sama seperti bulan pertama kita terkena COVID-19. Semua wait and see. Ini kita mau ngapain? Yeah. Strategi ini salah, strategi itu salah. Ya, jadi gua dihajar hutang ratusan juta. Ya, betul. Dan ya mungkin kita juga sekarang. Lu tahu kan kita bareng-bareng. Iya dong. Kita tiarap. Pecat. Iya. Jadi itu mungkin yang akan terjadi pasca Lebaran ya bro. Gitu. Karena kita masih ada satu momentum narik nafas nih seperti gue bilang tadi. Ya. Tapi habis Lebaran mungkin semua akan lebih mengecangkan ikat pinggang. Apabila tidak ada perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Narik nafas. Kalau nafasnya bukan nafas palsu. Betul. Oke. Menurut lo adilkah ketika efisiensi itu dilakukan di daerah sampai ke menyentuh soal UMKM dan lain sebagainya lah ya? Kita ngomongin adil dan tidak adil, ya gue akan dengan lantang menyebutkan ini tidak adil. Ya. Karena lu bayar pajak ya? Kan kita belum ngitung untung aja bro. Kita udah bayar pajak tuh 11%. Kita belum ngitung untungnya tuh, kita belum terima untungnya. Pajaknya udah dikolek duluan tuh. Faktor pajak. Nggak usah gitu deh, kita nganggur aja bro, kita bayar pajak. Makan di restoran, keluarnya bayar parkir. Bayar parkir, retribusi, itu kan apa yang sudah kita merokok, sumbangkan ke negara. Jadi kadang-kadang ada omongan, harusnya kita jangan mempertanyakan apa kontribusi negara buat kita, tapi apa kontribusi kita buat negara. Lah itu udah dikasih ya, lu kemana aja. Lu ngerokok sebatang juga. Iya kan gue ngerokok itu 50% masuk negara. Makanya kan. Rokok semakin mahal kan kita tetap ngerokok. Itu sumbang sih kita pada negara dengan merokok setiap hari. Gitu. Jadi wajar kalau kita merasa dicurangi ya gitu. Merasa kok nggak adil ya. Karena ya kita melakukan itu every single day gitu. Kita melakukan kontribusi pada negara dalam bentuk pajak kan, apa-apa semua dipajakin. Dan kita juga tidak mengeluhkan itu, kecuali PPN 12% kemarin. Kan nggak jadi bro. Nggak jadi. Nah ini yang sebenarnya menarik bro. Kan kemarin gue sempat baca ada trial balloon theory gitu kan. Ini yang sebenarnya gue kesel bro. Kenapa sih semua harus di trial dengan sebuah isu, lalu lihat dulu responnya. Kalau responnya jelek, dia revisi gitu. Seolah-olah kan kita tuh bego gitu. Padahal kita juga nggak mini-mini banget literasi. Taulah dikit-dikit. Tapi kenapa sih semua kebijakan itu di trial dengan balloon theory itu? Kalau ramai cancel. Ramai cancel. Ya, terbukti. LPG terakhir cancel. Masalahnya bos, efisiensi. Efisiensi. Nggak tahu nih kita mau ada revisi. Jangan-jangan ini lagi trial juga. Betul kan, jangan-jangan ini lagi trial. Ya makanya harus ngomong kan. Ini gue udang lu. Tolonglah, jangan gitu-gitu banget gitu. Kita nggak bego-bego banget gitu. Masalahnya di bawah udah chaos kan. Nah,
kekeosan di bawah ini memunculkan polemik. Polemiknya secara psikologi. Akhirnya kan mereka pengen safe. Dalam keadaan darurat, semua orang kan menyelamatkan diri masing-masing. Kan itu rules of the game dari dunia ini kan. PBB juga mengajarkan begitu. Ada gempa bumi, lu selamatin diri sendiri dulu. Kalau lu udah selamat, baru lu selamatin orang lain. Nah, masalahnya begitu isu itu dilempar, semua orang keeping the money. Atau semua orang tarik duitnya. Atau semua orang ambil investasinya. Kebayang nggak dari akhir tahun kemarin, Apple sampai sekarang polemik nggak kelar-kelar tuh. iPhone 16 kan harus investasi begini. Tesla malah jualan Starlink di sini, kagak jadi investasi. Microsoft investasi berapa ratus triliun di Vietnam, di kita mana ada dia mau cuman berapa miliar buat apa doang itu biaya pelatihan. Itu kan it doesn't make sense gitu. Nah, kenapa itu it doesn't make sense? Buat kita para pelaku usaha, jujur, kami tidak mendapat kepastian hukum, bro. Tidak mendapatkan kepastian. Nggak mendapat kepastian hukum. Apalagi mereka, kita aja banyak direcokin. Mohon maaf nih, ormas lah datang, apalah datang, pajaknya banyak banget. Bilang aja lo aparat. Gitu. Ya aparat, tit. Izin emang nggak diurusin bayar, tit. Izin ini, izin itu, semua kita bayar. Sementara, lu kebayang nggak? Lu kan bisnis juga, bro. Bisnis tuh abu-abu. Kita udah bayar jeder. Kita dapat untung aja belum. Kita bayar udah habis setengah mati gitu. Nah, kebayang nggak mereka mau invest di kita? Mejanya banyak banget, setorannya banyak banget. Itu baru papan atas. Belum kroco-kroco yang lagi ngebangun datang, Pak. 100.000, 200.000. Itu udah jadi rahasia umum kan ketika ada proyek-proyek. Jadi, siapa orang yang mau berinvestasi? Orang luar aja jiper. Kita bukan jiper, terpaksa, bro. Kan gak ada pilihan lagi. Ditambah lagi dengan situasi seperti itu yang kalau menurut gua belum siap lah ya. Ya, kita belum siap. Dalam situasi seperti itu, malah diinvestasikan ke sebuah mode yang tanda kutip ya. Ini kapitalis. Ya, betul. Kok negara bisnis ya. Dan uang dari pajak ini kok dijadikan bisnis. Betul. Untung siapa? Ya gue nggak tahu, belum dirasain kan untungnya. Belum. Malah dimodalin gitu kan dari duit pajak yang kita bayar setiap hari. Ya. Setiap nafas yang kita hisap dari sebatang rokok. Oke. Lalu sekarang kan terbuka alokasi efisiensi itu untuk apa? Pemangkasan itu untuk apa? Untuk Danantara dan untuk MBG. Makan gizi bergratis. Fair nggak sih? Lo sebagai pengusaha UMKM. Kalau Danantara kita skip dulu lah ya, karena kita udah bahas tadi. Karena ini wacana lah ya. Iya, sekarang kita. Tapi kalau gua melihat nggak adil lah. Iya, nggak adil lah. Kita tadi udah bahas lah sih Danantara proses investasi. Kalau menurut gua mending ke koperasi deh gitu, dioptimalkan lagi peran koperasi. Pindah ke makan bergizi gratis gitu kan. Ya secara ekonomi mungkin lu juga bukan termasuk yang kaya banget tapi nggak susah juga gitu. Ya memberi tapi anak makan. Kapanpun gua bisa susah. Ya kapanpun bisa susah. Dan sekarang sedang ada di tepi jurang untuk menuju ke situ ya. Amit-amit. Tapi itu fakta di lapangan menunjukkan begitu ya. Kita lagi siap-siap terjun bebas sih bro. Ini parasut harus kuat nih kan. Gitu. Iya. Ini gua lagi pegang pelampung. Gua lagi nyakar temen gua di sebelah biar gak jatuh. Ya kan. Karena bisnis model dari si makan bersih gratis ini tidak transparansi bro. Open lelangnya lah gitu, bagaimana prosedurnya. Maka buat kami, para pelaku usaha. Maksudnya lu ujug-ujug tahu anak lu udah dikasih makan di sekolah. Iya kan? Tiba-tiba gue dapat foto, ini lo makan siang, ada A, B, C, D. Lu sebutin. Oke, ada semangka 2 biji, ada tahu, ada telur, ada sayur. Gue bisa beliin yang lebih bagus dari situ. Mungkin buat sebagian orang memang itu jadi sebuah support ya. Tapi menurut gua tidak tepat sasaran.
let's say misalkan 60-70% keluarga mampu kan, yang menikmati makan bergizi gratis gitu loh. Yang mana mereka juga mampu untuk membeli lebih dari situ. 30 atau 40%-nya baru orang yang memang benar-benar tidak mampu. Bahkan, bro, di Papua aja mereka demonstrasi. Kami nggak butuh makan gratis, kami butuh pendidikan gratis. Oh iya, gue lihat videonya anak-anaknya tuh ditendang-tendang ya. Iya. Kalian masih anak ingusan, ngapain demo katanya makan bergizi gratis. Iya, iya. Wah, jadi teror begini makan bergizi Ya gratis. makanya. Dan Pak Presiden juga kan tutup mata tutup telinga kan terhadap kritik. Udah kan beliau yang pidato sendiri. Abaikan aja kritik netizen. Kita lihat Iya. hasilnya. Bapak mohon maaf, 100 hari kerja Bapak chaos banget. Ya, itu hasil yang kita lihat. Itu fakta yang kita rasakan loh. Kami adalah yang orang yang di daerah yang merasakan sekali. Masa Jadi- sih dia nggak denger ya? Iya, makanya. Ya, Atau memang 100 sekian menteri itu ya mungkin ya, pembisik laporannya baik-baik saja. ya kan disortir bro sama sebut nama ya Pak Dasko. Disortir dulu biar bagus semua rapotnya. Oke, jadi gimana? Jadi si Enggak, gua nanya dulu makanannya. Apa tuh? Oh, makanannya. Worth it enggak lu? Iya. Anak lu dimakan dengan menu itu. buat gue ya, anak gue nih, anak Hmm. gue nggak worth it lah. Ya gue bisa kasih bekal dia yang lebih baik kan, gitu. Iya. Nah Kan sekarang, dikasih gepuk segala. oh iya dong. Sama sambal terasi. Iya dong, Citra Bundo. Randang, rancak bana. Iya kan, maksudnya kita sebagai orang tua mana ada sih yang mau memberikan fasilitas yang tidak baik. Pasti kita kasih yang terbaik. Kalau kita kerja buat apa? Buat kesejahteraan dan masa depan anak kita kan. Lebih baik kan dialokasikan untuk hal-hal yang memang produktif. lebih produktif. Jadi kalau dari kacamata gua, kenapa sih selalu serentak gitu loh bro? Kenapa sih nggak Ya. pakai tahapan? Ya. Misalkan nih makan siang gratis nih. Oke, kita data nih dari tiap kabupaten gitu kan. Misalkan nih, ini gua goblok-goblokannya dari politisi nih. Misalkan di tiap kabupaten berapa data anak kurang mampu? Kan itu ada datanya bro, gitu. Yuk kita start dari situ. Kan janjinya semua anak Indonesia. Betul. Kan Nah, semua anak Indonesia. Tapi kan ada iya. tahapan nih. Kita bikin staging. Kalau gua nggak gitu, bro. Ya boleh. Ya boleh. Presiden ngasih anak gua makan bergizi gratis. Tapi menunya harus lebih dari apa yang gua kasih. Ya. It's good. Ya kan anak kita dong. Iya Bisa dong. request dong. Namanya juga orang tua. Pengen yang lebih baik. Iya, lu kasih gitu. Nggak usah deh. Gua nggak butuh. Gua bisa ngasih makan sendiri kan. Ya. Kalau lu nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih baik. Kalau nggak mampu ngasih yang lebih baik dari apa yang gua kasih, kasihin sama yang lebih membutuhkan. Nah, Maksud gua begitu. oke. Nah, jadi kan kalau misalkan kita bikin staging, misalkan kita coba deh dari anak-anak kurang mampu based on data yang dipunya oleh pemerintah. Ya. Starting dari situ, efektif nggak? Misalkan, di kantin, kan tinggal disiapkan di kantin. Ini nalar sederhana aja. Disiapin di kantin, anak-anak yang punya kartu tidak mampu silahkan makan di sana. Kan nggak harus di kelas juga gitu kan. Ya. Terus dapat fasilitas itu. Ya sama kayak catering kan. Kayak ada anak yang pesan catering dan ada anak yang jajan di kantin kan gitu. Ya. Nah, begitu itu terjadi, maka ini prosesnya mau seperti apa nih? Bisnis model lah, karena kita pengusaha. Bisnis modelnya mau gimana? Siapa yang punya tender, dan lain sebagainya. Sampai ke tahapan di mana ini bisa 100% gitu kan tercapai. Kenapa ini harus dipikirkan by staging? Karena impact-nya kan kemana-mana bro. Misalkan satu sekolah ini ada beberapa kantin atau beberapa pedagang UKM yang suka nangkring di situ. Mereka mau kemana dengan adanya program makan siang gratis? Bukannya membantu meningkatkan ekonomi mereka, malah meniadakan peluang yang mereka sudah biasa dapatkan bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum program ini datang. Jadi terlalu tergesa-gesa tanpa sebuah analisis atau riset yang mendalam untuk melakukan sebuah kegiatan ini. Ya melenceng sedikit sama ke Cortex kan. Begitu ini jadi langsung oke, semua Indonesia pakai, akhirnya chaos semua. Apa bedanya dengan makan bergizi gratis gitu kan? Belum di trial, semua orang udah melakukan itu. Kortek yang tadinya untuk mengefektifkan penarikan pajak, jadinya Jadinya banyak peluang uang Cheating. masuk pajak.
Jadi lengit. Jadi lengit gitu. Nah, itu kan pola yang sama kan gitu dengan si makan bergizi gratis ini. Sehingga mungkin bisa dikaji ulang gitu kan efisiensinya, polanya, bisnis modelnya seperti apa. Karena ini dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat kejahatan, bro. Kasus-kasus kita bisa lihat di berita banyak. Kolega lu banyak yang... Kolega gue banyak banget. Bahkan kemarin 3 hari yang lalu itu baru kena 21 juta dari 177 kontrak PO yang disodorkan. Gitu. Nah, itu kan jadi peluang untuk orang mengiming-imingi. Kebayang nggak, bro? Daya beli lagi turun, ya kan? Efisiensi di mana-mana. Tiba-tiba ada angin segar, orang ngasih PO catering. Siapa yang tidak tergiur dalam kondisi susah begini? Semua orang dalam kondisi tertekan, gelap mata tuh, akal sehatnya mati tuh. Sehingga dia ambil. Begitu diambil, dia baru tahu kalau itu sindikat penipuan. Itu template-nya sama, bro. Dan dari institusi tentara. Itu template sama di seluruh Indonesia. Tinggal beda-beda alamat. Namanya juga sama, capnya dan segala macam. Nah, ini kan jadi apa namanya rugi sesuatu. Berapa tuh? Ketipu berapa rata-rata? Rata-rata puluhan dan ratusan juta. Ada yang 50 juta, ada yang sampai 100 jutaan gitu. Bahkan kemarin yang untuk kasus khusus makan bergizi gratis, itu ibu-ibu di Tasik sampai 300 juta tuh. Udah ngebangun dapur, udah bikin ini, nggak jadi. Dan dapurnya juga mahal lah. Dapurnya mahal. Sorry gitu. bro ya, UMKM di Tasik kayaknya. Ya kalau di daerah lah ya, berat lah untuk membangun dapur ratusan juta, lantas dia untuk memodali makan. Lu tahu kan BPJS juga nggak lancar. Iya, betul. Berarti kan dia harus punya dana tahanan yang besar. Dia modalnya harus miliaran. Ya. Dan itu nggak mungkin sama pengusaha kecil. Nggak mungkin. Nggak usah skala mikro, bro. Skala menengah aja nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Pikir 7 kali lah untuk berinvestasi di situ. Nah, ada yang menarik, bro. Temen gue punya punya klinik di daerah Singaparna. Lumayan besar kliniknya. 2 minggu terakhir ngobrol sama gue. Kenapa ya nggak ada yang sakit? Bro, klinik harusnya orang stres ya. Banyak yang masuk. Ini sepi, bro. Klinik loh. Kenapa? Kenapa, bro? BPJS nih. Jadi si BPJS itu nggak ada yang pakai karena banyak yang belum bayar. Jadi kliniknya sepi. Ayo. Jadi kayaknya besok gue bikin bisnis dukun kayaknya. Kayaknya bakal laris. Pengobatan alternatif, bro. Karena orang udah gak bisa bayar BPJS. Dia gak dapat santunan, dapat tunjangan dari BPJS. Dia pindah ke dukun alternatif. Jasa gandain uang. Jasa gandain uang. Sama bisnis sumpit panah racun ular Papua. Kalau lagi sama orang. Oke, menurut lu pertanyaan yang barusan ya, intinya lu adil nggak sih? Dengan berat hati ya, gue bilang sih nggak adil ya. Untuk makan bergizi gratis? Ya nggak adil lah. Karena ya anak gue harusnya nggak dapat program itu. Anak lu juga harusnya nggak dapat. Janganlah. Maksudnya kalau disamain semua, ini kan jadi tidak adil. Iya betul, karena yang adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul, kalau mau ngasih gratis ya sama yang tidak mampu. Yang tidak mampu, sehingga alokasi anggaran, berapa tuh? 70 triliun? Kalau gue soal alokasi sih nggak masalah ya, bro. Maksudnya menunya kan sekarang 10.000. Ya 10.000 itu ya dapat apalah lu tau lah ya. Kalau beli makan 10.000 itu. Dapat ya dadar telur lah sama kuah cincang. Iya. Itu juga 13.000, bro, 15.000. Iya, 15.000 sama parkir, bro. Retribusi, pajak tuh, bro. Bye-bye lu. Ya maksudnya kalau mau ngasih makan bergizi gratis yang benar-benar bergizi. Iya. Maksudnya ya menunya lah 25.000 sampai 50.000 sekali makan. Sehingga yang mampu nggak usah dikasih. Iya, nggak usah dikasih. Yang mampu kasih orang tuanya ketahanan dalam ekonomi. Betul. Gitu. Apapun itu bentuknya. Ya termasuk bentuk pendampingan, pendampingan modal, pendampingan skill, pendampingan ini di bidang UMKM ya itu sangat penting.
Berarti ini dari pusat sampai daerah pun sama kan? Sama persis. Jadi kelesuan di UMKM ini dari pusat sampai daerah. Ya. Dari pusat sampai daerah, dari skala menengah sampai ke ultramikro. Mungkin di ultramikro nggak terlalu paham ya dengan situasi dan kondisi, karena secara literasi juga mungkin mereka masih di tahap teknis ya. Yang penting mah laku lah kan gitu. Tapi kan mereka juga mengeluhkan, kok sepi ya belakangan ini. Bahkan belakangan ini begini bro, harga daging murah, kenapa yang beli nggak ada? Kan itu pertanyaan dari skala mikro. Itu deflasi. Betul gitu kan, itu problem penunjang kan. Yeah. Ditambah ini kan jadi bertumpuk nih masalahnya gitu. Jadi ya deflasi itu kan terjadi di kuartal terakhir kan. Iya, kuartal terakhir. Tahun kemarin betul gitu. Yeah. Nah, belum selesai dengan itu, sekarang udah dihajar dengan kebijakan baru gitu. Jadi bukan tanpa optimisme ya. Kan kita sebagai pengusaha diajarkan selalu optimis gitu. Tapi kalau dengan bertubi-tubi begini kan ya, kita juga lelah kali. Harus realistis juga bro. Ya betul. Maka optimisme itu ketika kita masukkan sisi realistisnya, sekarang kondisi yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, yang paling realistis yang dilakukan oleh teman-teman tadi di pelaku UMKM adalah efisiensi, diversifikasi produk, kemudian ya kita melakukan shifting kalau memang diperlukan, atau pivot sekalian kalau diperlukan. dan salah satu wujud efisiensi itu adalah mengurangi jumlah karyawan. Salah satunya, mohon maaf ya. Dan lu kalau begitu punya kesimpulan akhir dong. Efisiensi ini akan menyebabkan meledaknya jumlah pengangguran. Ya betul. Karena kayak di gua aja, salah satu untuk menghindari efisiensi dengan terlalu banyak mengurangi tenaga kerja adalah berkolaborasi dari sisi produksi. Misalkan, pembahanannya dari si A, kemudian si proses berikutnya dari si B, estafet lah begitu. Nah, sehingga ini proses yang bisa kita selamatkan nih. Jadi kita gotong royong. Nah, yang kita sayangkan kan kenapa sih pemerintah nggak yuk duduk diskusi, ini loh bisa dilakukan. Nah kalau ini diinjek dengan investasi kan ini jadi besar gitu. Nah salah satu cara yang kita lakukan adalah begitu. Nah tapi kan tidak terhindari beberapa di antara karyawan kita ya harus kita lepas, karena ya kita juga harus menyelamatkan diri sebagai perusahaan gitu kan. Yang sayangnya dengan anaknya siang makan bergizi, pulang ke rumah dia makan pasir tuh mungkin pagi sama malamnya karena orang tuanya nggak kerja kan. Itu yang bikin gue miris gitu. Ya di satu sisi ya kita mesti ya, sama-sama lah menyelamatkan perahu ini daripada karam kan. Jadi dilematis. Terima kasih Kang Akbar Mujahid. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih miris lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.